Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Retno, kami dari kelompok 8 yang akan membahas terkait pemicu 2. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu Amario, Arganta, Eva, saya sendiri Syafira, dan juga Veyron. Di sini ada definisi masalah terkait pemicu 2. Yang pertama yaitu kasus obesitas yang meningkat dikarenakan pola makan yang tinggi gula dan kurangnya aktivitas fisik. Serta pada pemicu yang kedua, setidaknya dinyatakan 21 anak yang sakit akibat mengonsumsi makanan yang mengandung pemanis gliserol. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pemicu pertama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat yaitu metabolisme gliserol, yaitu proses di mana gliserol bebas dalam tubuh melalui metabolisme menghasilkan gliserol dari 3 fosfat untuk proses lainnya. Untuk prosesnya dapat dilihat pada slide PPT-nya, dan metabolisme gliserol ini bertujuan untuk mengubah bentuk gliserol pada tubuh menjadi gliserol dari 3 fosfat yang dapat digunakan pada glikolisis untuk respirasi sel atau gluconeogenesis untuk membuat glukosa. Next. Kemudian, pengaruh konsumsi gliserol terhadap kadar gula dan elektrolit. Pertama yaitu hipogliksemia atau kadar gula yang rendah. Konsumsi gliserol yang berlebihan dapat mengakibatkan defisiensi pada enzim metabolisme gliserol, yaitu gliserokinase defisiensi atau GK. GK defisiensi menghambat metabolisme gliserol dalam menghasilkan glukosa pada proses gluconeogenesis. Yang kedua yaitu hipokalemia atau low potassium level, yaitu pengurangan kadar ion potasium pada plasma darah dapat diakibatkan oleh intracellular potassium shift, di mana ion potasium berpindah dari luar ke dalam sel, sehingga konsentrasi ion potasium pada plasma darah berkurang. Next. Kemudian ada dampaknya konsumsi gliserol pada anak-anak, di mana konsumsi gliserol yang tinggi dapat membahayakan anak-anak karena proses metabolisme pada anak belum sempurna seperti halnya pada dewasa. Gejala yang dapat muncul yaitu kenaikan pH akibat asam laktat tinggi, pusing atau kehilangan kesadaran, dan penurunan kadar gula dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan metabolisme gula alami dan juga gula buatan. Jadi kalau gula alami itu langsung diserap, terus meningkatkan kadar glukosa darah dan merangsang insulin, lalu masuk ke jalur glikolisis untuk energi atau disimpan sebagai glikogen atau lipid. Kalau pemanis buatan itu sebagian besar tidak dicerna seperti glukosa tadi. Seperti aspartame itu dipecah menjadi asam amino, sukralose tidak diserap dan keluar lagi lewat urin atau feses. Stevia itu diproses mikrobiota, terus menjadi steviol dan diekspresi. Poliols itu hanya sebagian yang diserap, sisanya difermentasi di usus. Jadi akibatnya itu NNS tidak menaikkan gula darah secara langsung dan hampir tidak menyumbang energi. Gambar samping adalah diagram perbedaannya. Terus kenapa berbeda? Karena glukosa itu adalah monosakarida yang bisa langsung masuk ke jalur energi atau glikolisis. Kalau pemanis buatan itu berbeda dari segi struktur kimianya, sehingga tubuh itu tidak bisa memprosesnya pakai cara yang sama seperti glukosa. Tapi meski tidak menghasilkan energi, gula buatan itu juga tetap menstimulasi reseptor manis T1R1 atau T1R3 di lidah dan di usus. Terus aktivasi reseptor ini bisa memicu hormon usus GLP-1 GIP yang berhubungan dengan metabolisme insulin. Terus dampak dari konsumsi yang tinggi itu dari beberapa penelitian menyoroti efek samping apabila pemanis buatan itu dikonsumsi berlebihan. Kayak mikrobiota usus itu dapat mengubah komposisi bakteri usus, jadi dia berpotensi untuk menurunkan toleransi glukosa. Dari berat badan, hasil uji klinis RCT nemuin penggantian gula dengan NNS itu bisa menurunkan kalori dan berat badan. Tapi studi observasionalnya kadang justru menemukan kaitannya dengan obesitas dan diabetes. Kemungkinan juga itu karena faktor gaya hidup. Terus dari segi keamanan, lembaga seperti FDA dan GECFA menyatakan pemanis aman bila sesuai dengan ADL. ADL itu acceptable daily intake. Itu misalnya pertama misalnya aman hingga 40 kilogram per hari. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan kembali, saya Syafira di sini akan menjelaskan terkait pencernaan glukosa dari melalui organ pencernaan hingga melalui respirasi sel. Yang pertama, melalui organ mulut di sini akan dikatalis dengan enzim amilase yang akan memecah pati atau amilo menjadi glukosa, kemudian menuju kerongkongan. Di sini hanya akan didorong makanannya menuju ke lambung. Di dalam lambung tidak terjadi proses pencernaan karbohidrat atau glukosa dikarenakan kondisinya yang asam. Kemudian dilanjutkan menuju usus halus yang akan dikatalis dengan menggunakan 3 enzim utama dalam usus halus, yaitu ada maltase, sukrase, dan juga laktase. Selanjutnya, setelah melalui usus halus, di sini akan dilakukan absorpsi monosakarida, yaitu penyerapan pada usus halus. Jadi monosakaridanya akan diserap melalui dinding-dinding usus halus yang akan diedarkan menuju seluruh sel tubuh dengan melalui respirasi seluler. Jadi respirasi seluler itu merupakan serangkaian reaksi oksidatif yang akan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi energi terukur atau ATP. Di sini yang pertama ada tahapan glikolisis. Glikolisis ini akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH dengan menggunakan bahan utama yaitu glukosa. Selanjutnya, ada tahapan dekarboksilasi oksidatif yang akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 CO2, dan juga 2 NADH.
Di sini bahannya ada pirufat, asetilkoenzim CoA, dan juga NAD+. Selanjutnya ada tahapan siklus Krebs yang akan menghasilkan 4CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan juga 2 FADH2 dengan menggunakan bahan-bahan dari dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya tahapan terakhir dari respirasi seluler yaitu fosforilasi oksidatif, di mana tahapannya biasa disebut sebagai rantai transport elektron atau RTE. Jadi RTE ini akan dilakukan kemiosmosis ya, di mana ion H+ akan mengalir kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase yang akan menghasilkan oksigen dan juga H2O. Oke, jadi saya ambil penjelasan yang lebih cepat dari kadar gula darah. Yang pertama, bagaimana di karena diukur selalu diserapkan darah sehingga kadar gula naik cepat. Lalu pankreas tidak langsung melepaskan insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Sel tubuh dapat energi dalam bentuk ATP. Next. Next. Lalu rasa lapar lebih cepat. Pertama, lonjakan insulin yang menyebabkan kadar glukosa darah turun drastis, lalu penurunan kadar glukosa yang menyebabkan otak mengirim sinyal agar lebih cepat. Lalu sebagian glukosa berlebih disimpan sebagai glikogen di hati dan otot, dan cadangan glikogen sudah penuh menyebabkan kelebihan disimpan sebagai lemak. Next. Insulin berperan sebagai pengatur utama dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mendorong glukosa masuk ke dalam sel. Sementara itu, glikogen berfungsi sebagai cadangan energi jangka pendek yang dapat digunakan ketika tubuh membutuhkan energi tambahan secara lebih cepat. Lalu konsumsi karbohidrat sederhana memicu siklus cepat antara peningkatan glukosa dan penurunan glukosa sehingga menimbulkan perasaan cepat lapar dan mudah lelah. Next. Lalu dia tinggi karbohidrat menyebabkan simpanan glikogen cepat penuh. Tapi kalau rendah lemak, tubuh kekurangan cadangan energi jangka panjang. Jadi saat aktivitas fisik intensif, glikogen cepat habis dan tanpa lemak yang cukup, tubuh kesulitan menghasilkan energi alternatif melalui beta oksidasi. Next. Dalam jangka pendek, konsumsi karbohidrat sederhana memang memberi energi instan, tetapi kadar gula darah menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pola ini bisa meningkatkan risiko resistensi insulin. Kekurangan lemak dalam diet juga berdampak negatif pada fungsi tubuh lain karena lemak berperan dalam pembentukan membran sel, hormon, dan penyimpanan energi jangka panjang. Ketidakseimbangan ini membuat otot dan otak sulit mempertahankan suplai energi yang stabil, terutama saat kebutuhan energi meningkat. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali saya Fatma Dewi, di mana saya di sini saya akan membahas yaitu soal pemicu pada nomor 5. Yang pertama yaitu saya membahas adaptasi metabolik saat puasa, di mana saat puasa itu uh, tubuh itu masuk ke kondisi puasa di saat lebih dari 8 sampai 12 jam itu tanpa asupan makanan, di mana itu dapat mengakibatkan kadar glukosa darahnya itu menurun. Nah, dari situ maka itu akan memberikan sinyal kepada insulin, maka insulin ini menurun dan memerintahkan untuk menyimpan energinya itu dihentikan. Terus glukagon itu meningkat, di mana dia itu membuka cadangan energi. Terus jalur metabolisme yang aktif yaitu yang pertama lipolisis, yaitu dia itu memecah simpanan lemak trigliserida itu menjadi asam lemak, dan ketogenesis yaitu pembentukan keton, yaitu produksi badan keton oleh organ hati dari asam lemak yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif vital untuk otak. Nah, hasilnya itu akan ketergantungan tubuh beralih ke asam lemak dan juga keton, maka sebuah strateginya itu untuk menghemat cadangan glukosa yang terbatas. Next. Yang kedua yaitu olahraga dan pemilihan bahan bakar. Nah, pemilihan sumber energi utama seperti karbohidrat dan lemak itu sangat penting pada saat tingkat intensitas olahraga, yaitu pada latihan intensitasnya rendah seperti jalan santai jogging, maka sumber energi dominannya itu seperti maka akan mengoksidasi lemak, terus pemasukan oksigen itu melimpah untuk mendukung proses metabolisme lemak yang lebih lambat namun prosesnya itu efisien. Saat latihannya itu tinggi seperti lari dan sprint, maka itu akan menghasilkan piruvat untuk memasuki mitokondria dan menghasilkan sedikit ATP secara cepat. Nah, kebutuhan energi ATP ini sangat cepat dan masif yang hanya bisa dipenuhi oleh jalur glikolisis yang jauh lebih cepat. Maka titik persilangnya itu momennya itu ketika kontribusi energi dan karbohidrat yang melampaui kontribusi dari lemak seiring meningkatnya intensitas. Di sini dapat kita lihat pada crossover concave, yaitu pada garis biru FAT yaitu 30%, yaitu menunjukkan dominasi lemak pada intensitas yang rendah, sementara pada garis merah itu 70%, itu menunjukkan peralihan ke karbohidrat pada intensitas yang tinggi. Next. Setelah makan itu akan mode simpannya itu di bawah kendali insulin, di mana kondisi gula darah itu melonjak setelah makan, dan sinyal hormon insulinnya itu naik sehingga memberikan sinyal untuk penyimpanan kelebihan energi. Nah, itu mekanisme aksi insulin di sini dapat kita lihat, yaitu pertama pada glikolisis, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan energi seluler imediat. Terus yang kedua itu sintesis glikogen, yaitu mengaktifkan enzim glikogen sintase untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen di hati dan otot sehingga kapasitasnya itu penuh. Dan yang ketiga yaitu DNL, yaitu jika aliran glukosanya itu terus berlanjut setelah simpanan glukogennya penuh, maka insulin itu akan memicu jalur DNL di hati, di mana asetilkoenzim A itu dari glukosa diubah menjadi asam lemak yang kemudian dikemas sebagai trigliserida dan disimpan di jaringan adiposa. Next. Selanjutnya yaitu pada pemicu 6, yaitu yang pertama saya akan membahas implikasi biokimia dari struktur asam lemak. Nah, perbedaan fundamental antara jenis lemak
terletak pada ada atau tidaknya ikatan rangkap dalam rangkaian hidrokarbonnya yang secara langsung itu mempengaruhi bentuk molekul dan intensitasnya pada sistem biologis. Yang pertama itu asam lemak jenuh, di mana strukturnya itu rantai karbonnya itu lurus dan tanpa ikatan rangkap. Di sini dapat kita lihat pada gambar di bawah. Terus implikasinya itu dapat tersusun padat, cenderung solid dan juga menurunkan fluiditas membran sel. Terus yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh, di mana strukturnya rantainya itu bengkok dan memiliki ikatan rangkap cis. Terus di sini dapat kita lihat pada gambar di bawah, di mana implikasinya itu tidak dapat tersusun padat, cenderung cair dan juga menjaga fluiditas membran sel. Terus yang ketiga yaitu asam lemak trans, di mana strukturnya rantai karbonnya itu lurus, ikatan rangkap trans itu hasil proses industri, dapat kita lihat gambar di bawah. Terus implikasinya itu meniru sifat fisik dari lemak jenuh bagi metabolisme dan menyebabkan disfungsi selular. Next. Selanjutnya itu dampak diferensial pada metabolisme lipoprotein, di mana mekanisme pengaruh lemak diet itu terhadap kolesterol. Lemak dietnya itu tidak secara langsung menjadi kolesterol, tetapi dia itu mempengaruhi metabolisme lipoprotein LDL, HDL di hati. Nah, dari fasenya yang pertama itu asam lemak jenuh, di mana konsumsi tinggi, di mana kedua jenis lemak ini itu terbukti menurunkan aktivitas reseptor LDL di permukaan sel hati. Nah, mengakibatkan proses pembersihan kolesterol LDL dari sirkulasi darah itu menjadi tidak efisien dan menyebabkan peningkatan kadar LDL plasma. Yang kedua yaitu asam lemak trans. Nah, di mana selain meningkatkan LDL, lemak trans ini juga diduga meningkatkan aktivitas CFTP, yaitu kolesterol ester transfer protein. Protein ini memfasilitasi pemindahan kolesterol dari HDL ke lipoprotein yang lain yang secara efektif itu menurunkan kadar HDL pelindung. Yang ketiga yaitu asam lemak tak jenuh, di mana dia itu cenderung mempertahankan atau meningkatkan aktivitas reseptor LDL sehingga membantu menjaga kadar LDL-nya itu tetap rendah. Lemak ini juga memiliki efek antiinflamasi. Next. Ini adalah referensi yang kami gunakan pada untuk membahas pemicu 2 ini. Next. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.